Ya, kita langsung ke masalah pertama. Al-masalatul ula. Masalah pertama adalah ta'rifun nafaqah wa anwa'uha. Definisi nafkah dan jenis-jenisnya. Definisi nafkah dan jenis-jenisnya. Ta'rifun nafaqah wa anwa'uha. Ta'rifun nafaqah, jenis definisi nafkah adalah secara bahasa ma'khudhatun minal infaq. Diambil dari kalimat infaq. Jadi nafkah secara bahasa diambil dari kalimat infak. Oh, fil asli bimana al-ikhraj wa nafad. Secara asal ya artinya mengeluarkan ya. Artinya mengeluarkan wala yustamalu al-infaq illa fil khair. Dan infak itu tidak digunakan kecuali untuk kebaikan. Wa syara'an menurut syariat, definisi nafkah menurut syariat adalah kifayatu man yamunuhu bil ma'rufi kutan wa kiswatan wa maskanan wa tawabi'uha. Mencukupi kebutuhan orang yang wajib diberi nafkah dengan cara yang baik. Baik itu makanan pokok, kutan, makanan pokok, atau kiswah, pakaian, atau maskan, tempat tinggal. Baik itu kutan, makanan pokok, kiswatan, pakaian, maskanan, tempat tinggal. Atau dan lain-lainnya ya, yang mengikutinya ya. Itu definisi nafkah secara syariat. Adapun macam-macam nafkah ya. Macam-macam nafkah ada 4 ya. Yaitu nafaqatul insan ala nafsi. Nafkah seseorang untuk dirinya sendiri. Jadi seseorang menafkahi dirinya sendiri. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, nafaqatul furu' ala usul. Nafkah cabang atas pokok. Maksudnya nafkah dari orang tua kepada anak. Nah, nafkah dari orang tua kepada anak. Kemudian 3, nafaqatul usul al furu'. Nafkah ya. Nafkah untuk pokok atas cabang, maksudnya nafkah anak kepada orang tua. Jadi anak memberi nafkah kepada orang tua, itu juga ada hukumnya tersendiri ya. Anak menafkahi orang tuanya, bagaimana hukumnya? Ini jenis yang ketiga. Jadi nafkah cabang kepada pokok, nafkah anak kepada orang tua. Yang keempat, nafaqatul zaujah ala zauj. Nafkah istri atas suami. Jadi maksudnya nafkah yang wajib diberikan istri kepada suami, kepada istrinya. Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya. Ya, jadi ada 4 macam ya, 4 macam nafkah. Nafkah seorang atas dirinya sendiri, nafkah 2 nafkah cabang atas pokok, ketiga nafkah pokok atas cabang, yang keempat nafkah istri atas suami. Yang pertama, nafaqatul insan ala nafsi. Nafkah seseorang untuk dirinya sendiri. Jadi seorang menafkahi dirinya sendiri ya. Yajibu 'alal mar'i yabda fil infaq 'ala nafsi in qadara apa? 'Ala dzalik. In qadara 'ala dzalik. Wajib seseorang itu menafkahi dirinya sendiri ya, jika dia mampu. Jadi wajib seseorang itu menafkahi dirinya sendiri jika dia mampu. Ya, itu seperti itu. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, ibda binafsik fatasuddaq 'alaiha fa in fadla syai'un fali ahlik. Ya. Mulailah dengan dirimu sendiri, ibda binafsik. Ya. Jadi ya wajib itu nafkah. Yang pertama adalah nafkah seseorang kepada diri sendiri. Seseorang menafkahi diri sendiri, mencari makan, ya, mencari nafkah untuk diri sendiri, itu jenis yang pertama. Jenis nafkah yang pertama. Kedua, nafaqatul furu', nafkah cabang. Itu nafkah yang harus diberikan kepada cabang atau anak. Maksudnya di sini, fayajibu 'alal walid wa in 'ala nafaqatu waladihi wa in safala. Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya. Ya. Jadi seorang ayah dan seterusnya ke atas, itu kakek, buyut, ya, dan sebagainya. Jadi seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya. Wa in safala, meskipun turun ke bawah, itu anaknya, anak itu cucu, cicit. Jadi seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya dan keturunannya ya. Itu seperti itu ya. Tadi firman Allah, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bahwa
bayi itu harus diberi nafkah dan diberi pakaian secara ma'ruf. Ini nafkah yang pertama ya. Jadi nafkah orang tua kepada anaknya. Nafkah orang tua kepada anaknya. Nafkah ini jenis nafkah yang kedua ya. Jadi nafkah orang tua kepada anaknya. Kalau jenis pertama tadi adalah nafkah seseorang kepada diri sendiri. Kalau jenis kedua nafkah orang tua kepada anak. Ya. Kemudian jenis ketiga, nafaqatul usul, nafkah ya kepada pokok, yaitu fatajibu nafaqatul walidaini ala walidihima. Maka nafkah kedua orang tua itu wajib atas anaknya, anak tuanya. Jadi kalau ada orang tua memiliki anak, maka anak itu wajib memberi nafkah kepada orang tuanya, bukan sunnah, hukumnya wajib ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi kalau kita bukannya membantu orang tua, menafkahi orang tua ya, menafkahi orang tua bukan membantu, karena memberi nafkah kepada orang tua itu hukumnya wajib. Dalilnya firman Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah kedua orang tua di dunia dengan cara yang baik. Wabil walidaini ihsana, dan kepada orang tua berbuat baik. Dan di antara bentuk berbuat baik kepada orang tua adalah al-infaq wa lima, memberi nafkah kepada kedua orang tua ya. Ini nafkah yang ke tiga. Kemudian yang keempat, nafkah untuk istri, yaitu nafkah suami kepada istrinya. Tajibu nafaqatu zawja ala zawj. Nafkah istri itu wajib atas suami, maksudnya suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Itu yang dimaksud. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Contohnya, ini firman Allah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Surah Nisa ayat 34. Nah, laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian kamu atau sebagian, karena Allah telah melebihkan sebagian manusia atau sebagian lainnya, dan karena para lelaki itu memberi nafkah kepada istrinya ya. Itu jadi nafkah keempat adalah nafkah istri, maksudnya nafkah yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Jadi suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Fa yalzamu zawj nafaqatu zawjati qutan. Seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dalam bentuk makanan pokok. Kalau sekarang di Indonesia beras. Jadi seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya dengan makanan pokok, qutan. Fa yalzamu zawj nafaqatu zawjati qutan wa sukna, dan tempat tinggal. Wa kiswatan, dan pakaian, bima yaslul itu ya yang layak. Jadi suami wajib memberi nafkah kepada istrinya, baik berupa makanan pokok atau tempat tinggal dan pakaian. Jadi bentuk nafkah suami kepada istrinya itu wajib dia memberi makan dengan makanan pokok, dan wajib memberi tempat tinggal, dan wajib memberi pakaian yang layak. Ya itu ya. Jadi nafkah ini, nafkah suami kepada istrinya itu wajib untuk istri yang masih dalam ikatan suami istri dengannya. Ya, wajib seorang suami memberi nafkah kepada istrinya yang masih menjadi istrinya yang sah. Atau telah ditalak tapi talaknya roj'i. Ya, ketika talaknya roj'i maka tetap wajib memberi nafkah itu suami. Madamat fil iddah, selama perempuan itu masih dalam iddah. Amal mutallaqal bain fala nafaqatu laha. Adapun perempuan yang ditalak bain maka tidak ada nafkah baginya. Wala sukna, dan tidak ada tempat tinggal. Jadi perempuan yang ditalak bain tidak ada nafkah dan tidak ada tempat tinggal. Illa antakun hamilan, kecuali bila perempuan tersebut hamil. Falaha nafkah, maka dia berhak mendapat nafkah. Ya, jadi ini masalah pertama ya tentang nafkah. Definisi nafkah dan jenis-jenisnya. Kemudian masalah kedua adalah nafaqatul mamalik wal bain.
nafkah kepada budak dan binatang ternak. Ya. Jadi nafkah kepada budak dan binatang ternak. Satu, nafkah kepada budak, nafkatul mamalik, nafkah kepada budak. Hukum nafkah alal malik, alal mamalik, yajib ala sayyid, nafkatu mamluki, min kutin wa kiswatin wa sakanin bil ma'ruf. Wajib memberi nafkah kepada budak. Jadi seorang majikan wajib memberi nafkah kepada budaknya dengan makanan pokok, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Jadi kalau seorang punya budak, maka dia wajib diberi makan, diberi pakaian, dan tempat tinggal. Kalau sekarang ada pembantu berarti dia dikasih makan 3 kali sehari, ya. Diberi pakaian, kemudian diberi tempat tinggal. Kalau misalkan nggak punya rumah banyak, ya misalnya rumah satu diberi kamar khusus, ya. Itu dimaksud memberi nafkah kepada budak. Wajib rifqu bihim wa adamu tahmilihim fawqa taqatim. Wajib bersikap lemah lembut kepada para budak dan tidak membebani mereka dengan pembebanan di luar kemampuan mereka. Jadi wajib bersikap lembut kepada budak-budak dan tidak membebani mereka dengan sesuatu yang di luar kemampuan mereka. Nah, itu tentang masih nafkah kepada budak yang poin A. Kemudian yang poin B, tazwijil mamluk wa nikahi, menikahkan budak. Jadi kalau seorang punya budak maka dinikahkan. Ya. Jadi kalau budaknya itu minta, maka majikan harus menikahkannya. Karena itu suatu kewajiban, ya. Itu seperti itu, ya. Jadi nafkah menikahkan budak itu adalah kewajiban bagi seorang majikan, ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah nafkah kepada binatang ternak. Yang kedua nafkah kepada binatang ternak. Jadi masalah kedua adalah nafkah kepada budak dan binatang ternak. Pertama, nafkah kepada budak telah dijelaskan. Yang kedua adalah nafkah kepada binatang ternak. Yajibu alaman malaka bahimatan itu wajib atas orang yang memiliki binatang agar memberinya makan, wasaqiyah, dan memberinya minum. Jadi kalau orang memiliki binatang ternak peliharaan, maka wajib memberi makan dan memberi minum, ya, dan mengurusnya, ya. Jadi kalau punya binatang peliharaan wajib memberi makan, memberi minum, dan mengurusnya. Karena Rasulullah bersabda, dakhalati imra'atun fi finna an-nar fi ratin rabatuha. Seorang perempuan masuk neraka karena kucing yang dia ikat. Tidak memberi makan dan tidak membiarkannya mencari makanan di tanah, dari rumput-rumput tanah, sampai kucing itu lapar dalam keadaan kurus kering, ya. Jadi bisa menyebabkan memenjarakan kucing itu juga bisa menyebabkan seorang masuk neraka. Bagaimana jika memenjarakan manusia, ya? Apalagi manusia itu tidak bersalah, nah ini dosanya lebih besar lagi, ya. Itu jadi nafkah kepada binatang ternak. Jadi wajib pemiliknya itu memberi makan, minum, dan mengurusnya. Ya, itu seperti itu. Kemudian apabila pemilik binatang itu tidak mampu memberi nafkah, apabila pemilik binatang tidak mampu memberi nafkah, maka ujbiro ala bayang, ya, dia dipaksa untuk menjualnya. Jadi dia harus dipaksa untuk menjualnya. Atau takjiru atau menyewakannya. Auzabwa yang karat memayukal, atau menyembelihnya jika binatang tersebut boleh dimakan. Ya. Lianna baqwa fi milkihi ma adami saqiya alaiha zulmun. Karena membiarkan binatang tersebut dalam kepemilikannya dan tanpa memberinya infak, yang memberinya makan, minum, dan, ya, maka adalah kezuliman. Ya. Wa zulmu tajibu izalatu. Sementara kezuliman wajib dihilangkan, ya. Inilah pembahasan tentang
nafkah untuk kelas 12 yang Bapak ya. Semoga penjelasan yang ringkas ini bisa bermanfaat untuk semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan via Japri ya atau via grup. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.